Hai adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulakan sel, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu sepanjang kami tidur. Terima kasih juga atas hari yang baru ini dan kesempatan untuk mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Bapa, sebentar lagi kami akan memulakan sel. Kami berdoa agar Engkau menyertai kami dari awal sehingga selesai sel, dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, icebreaker kita untuk hari ini ialah kakak nampak. Nah, macam mana mau main? Senang saja. Mula-mula kakak akan cakap kakak nampak. Lepas tu kakak akan sebut benda yang kakak mau. Contohnya benda yang berwarna biru. Jadi kakak akan cakap kakak nampak benda yang berwarna biru. Lepas itu adik-adik perlu lihat sekeliling dan cari benda yang berwarna biru. Senang kan? Lepas adik-adik jumpa, kakak akan kira sampai 5. Masa kakak kira, adik-adik perlu pergi kepada benda yang kakak mau tuh. Kalau tidak dapat, adik-adik boleh tunjuk saja. Senang kan? Oke, mari kita coba ya. Kakak nampak benda yang berwarna warna hitam. Mari kita lihat sekeliling, adakah benda yang berwarna hitam? Adik-adik jumpa. Wow, cepatnya. Kakak kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, cepatnya adik-adik jumpa. Yang tidak sempat jumpa tidak apa. Ini baru percobaan. Kita buat betul-betul pas nih ya. Oke, ready ya? Kakak nampak benda yang berwarna warna kuning. Adakah benda yang berwarna kuning? Lihat kiri, lihat kanan, di depan, di belakang, ada pula pintu. Oke, sudah jumpa? Kakak kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, cepatnya adik-adik jumpa. Yang tidak sempat jumpa, tidak apa. Kita coba lagi, oke? Ready? Kakak nampak benda yang berwarna hijau. Macam susah sikit kan hijau? Adakah benda yang berwarna hijau? Sudah jumpa? Oke, kakak kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Wah, cepat ya, betul-betul cepat. Oke, yang tidak sempat tuh apa? Kita coba lagi. Sekali lagi ya, last. Oke. Kakak nampak benda yang berwarna putih. Macam susah sikit kan putih? Mari, kakak bagi kamu masa sikit untuk cari apa benda yang berwarna putih. Kakak sudah jumpa benda yang berwarna putih. Mesti adik-adik pun sudah jumpa kan benda yang berwarna putih? Oke, ready? 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. Yang dapat, wah, tanya, good job. Yang tidak sempat, tidak apa. Kita boleh coba next time. Oke, sampai sini saja icebreaker kita. Hai Kak Anti. Hai adik-adik di rumah. Hai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu ini. Hello, hello kawanku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi. Hello, hello
hello kawanku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Kita menari bersama, kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Sekali lagi, hello hello kawanku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Kita menari sebelah kanan. Kita menari bersama, kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Kita menari bersama, kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Saling menguatkan, saling menguatkan keluarga Allah, saling mendoakan keluarga Allah. Yeay, haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita terus memuji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Tuhan, kami tak berhenti untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati hidup kami dan kami juga Tuhan akan terus memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, saatnya untuk kita mendengar firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus dijumpai di padang gurun. Dan hari ini kita sekali lagi mau belajar. Dan cerita kita hari ini adalah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, sebelum kita mendengar, mari kita semua duduk. Dan kita semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini, kami bersyukur dan sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti sel kanak-kanak atas talian kami. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Oke adik-adik, begitulah kisah di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan siapakah mereka itu? Yang pertama itu Simon yang disebut Petrus, yang kedua itu Andreas, ketiga itu Yakobus, dan yang keempat itu Yohanes. Dan kenapa mereka dipanggil? Sebab mereka dipanggil untuk menolong Yesus. Menolong apa? Menolong Yesus menyampaikan kabar baik bagi setiap orang pada zaman itu. Nah, adik-adik, ada beberapa perkara yang kita dapat belajar dari cerita tadi. Yang pertama, sama seperti Yesus memerlukan murid-muridnya pada masa itu, sampai sekarang ini Yesus masih memerlukan kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik bagi setiap orang yang belum percaya. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka juga percaya dan mereka juga diselamatkan. Dan yang hal kedua kita dapat belajar dari cerita tadi adalah sama seperti murid-murid Yesus yang meninggalkan pekerjaan mereka, yaitu menjala ikan, mereka mengikuti Yesus dengan setia. Nah, sama seperti mereka, kita juga didorong dalam cerita tadi supaya kita terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang sudah percaya, kita didorong untuk terus setia. Setia dalam banyak hal, terutamanya setia dalam hal berdoa, setia dalam membaca Alkitab, setia dalam mengikuti sel kanak-kanak, dan setia mengikuti ibadah setiap minggu. Nah, adik-adik, semoga cerita tadi dapat mendorong dan mengingatkan kita bahwa kita sebagai murid-murid Yesus ataupun sebagai anak-anak Yesus, kita harus menyampaikan kabar baik bagi setiap orang. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Dan yang kedua, semoga kita terus diingatkan untuk terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oke, semoga firman Tuhan memberkati kamu semua, dan mari semua kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat cerita yang kami belajar hari ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi saksi, menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami terus setia dalam mengikuti Engkau sebagai murid-murid-Mu ataupun sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Satu kali lagi, Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah adik-adik, ayat hafalan ini bermaksud Yesus ingin kita memberitakan firman-Nya agar orang yang belum mengenal Dia dapat diselamatkan dan dapat dijadikan sebagai murid Dia. Tidak kira umur, tidak kira dimanapun Anda berada. Oke, sampai sini saja. Selamat menghafal. Halo adik-adik. Nah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, di mana murid pertama Tuhan Yesus, apa pekerjaan mereka? Tangkap orang?
Bukan. Apa dia? Ya, betul. Penjala ikan ataupun tangkap ikan. Nah, kita mau buat craft tangannya pada hari ini. Tapi sebelum itu kita memerlukan beberapa perkara. Yang pertama, kertas berwarna, warna, pen marker, pembaris, gam, dan juga apa namanya nih? Tali ataupun ya satu lagi gunting. Mana gunting saya ya? Sekejap Pak, panggil asisten dulu untuk ambil gunting. Asisten gunting. Iklan dulu sebentar. Thank you. Dan gunting, jangan lupa ini paling penting. Tapi untuk adik-adik yang lebih kecil, kakak galakkan supaya minta tolong daripada ibu bapak kamu ataupun kakak ataupun abang untuk bantu kamu gunting, oke? Jangan main-main dengan gunting, sebab ini sangat berbahaya. Oke, pertama sekali kita akan memerlukan kertas yang berwarna biru untuk menunjukkan sebagai laut ataupun air. Oke, kita memerlukan ini dan kita perlukan warna-warna lain, kertas warna yang lain yaitu merah, kuning, apalagi pink mungkin, dan juga warna hijau ataupun apa saja warna yang kamu suka. Oke, untuk apa? Untuk kita melukis ikan. Nah, jadi adik-adik, saya tahu kamu pandai melukis ikan. Jadi kamu boleh lukis ikan. Pastikan ikan kamu ada mulutnya, ada matanya, ada siripnya, ekornya. Oke. Seperti ini. Boleh nampak? Mungkin ini kecil-kecil lah ya. Nah, kakak sudah sediakan, kakak sudah gunting dan sudah sediakan beberapa contoh, yaitu di sini. Nah, ada ikan-ikan sudah sedia. Oke. Ada warna kuning, merah, hijau, dan juga pink serta orange. Oke. Nah, apalagi seterusnya kita memerlukan perahu. Perahu kalau kamu ada kertas berwarna coklat lagi bagus. Tapi kakak tidak warna coklat, jadi kakak guna warna apa nih? Jingga ataupun oranye. Oke, kita akan lukis perahu. Kita lukis perahu. Macam mana bentuk perahu ya? Kalau tidak tahu, boleh minta tolong mama atau bapak lah yang paling campin melukis. Oke, seperti ini. Cantik kan? Nah, kakak sudah menyediakan, kakak juga sudah menyediakan, yang sudah sedia nih, seperti ini, sudah gunting, sudah lukis. Dan akhirnya yang paling pertama kita boleh mula melekat. Oke, kita ambil gam. Kita gamkan bahagian perahu dahulu. Oke. Di bahagian atas seperti ini. Nampak adik-adik? Oke, good. Seterusnya, kita ambil ikan-ikan kita yang comel, yang sudah kita lukis tadi, kita gamkan dia. Kita susun, atur. Cantik-cantik. Oke, apa warna kegemaran kamu? Janganlah semua warna pink, ikut warna kegemaran. Sebab ikan tidak semestinya warna pink saja kan? Jadi kita mau kasih cantik, pastikan dia ada warna-warna yang lain. Nah, seperti ini ada warna kuning. Kalau yang ada warna-warni pun lagi cantik. Tapi kakak tiada warna-warni, jadi begini sajalah ya. Oke. Kasih banyak-banyak ikan kamu. Jangan kamu takut. Lagi banyak lagi dia cantik. Oke? Kalau kamu mau buat ikan yang ada dia punya apa tuh? Dia punya sesungut-sesungut kan ya? Apa nih? Sesungut bukan? Dia punya
macam janggut-janggutnya itu pun boleh juga. Sesungut lah pula, bukan sesungut ya, janggut. Nah, kalau kamu mau buat ikan buntal pun boleh juga, lagi cute, ikan buntal. Oke, yang terakhir. Oke, warna kuning. Nah, jadinya akan seperti begini. Cantik kan? Cantik? Iya, terima kasih. Memang cantik, sebab dia banyak. Nah, selepas itu apa yang perlu kita lakukan? Kita nampak ini kosongkan perahunya, jadi kita perlu lukis. Lukis, kita ambil marker pen kita atau pensil. Kita lukis Yesus bersama dengan siapa? Simon Petrus dan juga Andreas. Oke, kita lukis. Oke, selepas gambar Tuhan Yesus, kita lukis lagi nelayan yang pertama, yaitu siapa? Simon. Oke, yang ini mungkin rambutnya geriting sedikit lah ya. Geriting. Dan satu lagi mungkin dia pakai topi. Nah, kalau sudah ada 3 orang ini, kita lukis dia punya air dulu. Apalagi yang kita perlu? Kalau nelayan dia perlu apa untuk menangkap ikan? Ya betul, dia perlu apa? Jaring yang besar. Kalau adik-adik ada di rumah ini, tali, kamu boleh buat dia seperti jaring. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Adik boleh ambil marker pen Anda dan juga pembaris. Kita lukis seperti jaring. Oke. Nah, sudah siap. Teng tereng. Di sini ada Yesus bersama dengan nelayan itu, yaitu Simon Petrus dan juga Andreas. Perahu ada ikan-ikan dan juga dia punya jaring ataupun dia punya jala. Oke. Nah, kakak ada sediakan contoh yang lain juga. Mana tahulah kamu tidak ada benda-benda semuanya ini, kamu mau buat lebih kreatif lagi, kakak sediakan seperti ini. Nah, ini contoh yang kedua di mana kamu boleh gunakan tali seperti yang kakak katakan tadi, yaitu tali ini kamu boleh guna menjadi seperti jaring. Kamu kena gunting benang ini dan buat seperti
jala, oke? Dan satu lagi, ada contoh lagi yang lain yang mungkin adik-adik boleh lakukan di rumah. Contohnya seperti ini. Tapi ini kakak lupa mau lukis orangnya pula. Jadi kamu boleh lukis nanti orangnya. Kalau kamu ada bag seperti ini yang tidak dipakai sudah, oke? Ataupun begini, ini boleh kamu gantikan menjadi seperti jala atau jaring seperti ini. Nah, ikan-ikan dikasih masuk di dalam sana lah. Oke, seperti jaring. Jangan lupa lukis orangnya ya di sini. Oke adik-adik, selamat mencoba. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, kita masuk dalam pengumuman. Dan pengumuman yang pertama, jeng jeng jeng. Sel kanak-kanak dijalankan setiap hari Ahad jam 9:30 pagi. Adik-adik boleh mengikuti kami di dalam Facebook ataupun YouTube. Oke adik-adik, pengumuman yang kedua yaitu video ayat hafalan. Nah, adik-adik di rumah, kalau kamu sudah hafal ayat hafalan, jangan lupa untuk menghantar video ayat hafalan kamu kepada nomor telepon yang telah disediakan di papan screen Anda. Oke adik-adik, pengumuman yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa dan juga membaca Alkitab di rumah. Kenapa? Sebab melalui daripada membaca firman Tuhan dan berdoa, iman adik-adik akan dikuatkan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau boleh, janganlah berdoa sendiri-sendiri. Panggil mama, panggil bapak, dan semua ahli keluarga untuk berdoa bersama-sama. Apalagi di musim yang sekarang ini, itu dalam pandemik COVID-19. Jadi kita boleh berdoa bersama-sama untuk negara kita, untuk keadaan semasa ini. Supaya COVID akan cepat berlalu. Oke adik-adik, sampai di sini siap pengumuman kita. Mari kita tutup di dalam doa. Semua lipat tangan, kita tunduk kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat belajar bersama-sama, kami dapat memuji bersama-sama dalam sel kanak-kanak online. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami akan terus dikuatkan dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan semasa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan memelihara dan melindungi setiap kami dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, bila berkat-Mu juga Tuhan tidak pernah berhenti tercurah untuk setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termulialah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jumpa minggu depan. Bye. Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Amin. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya dengan Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.